Somber notes persist in this sacred trace. Jumpa lagi. Sejak awal mula peradaban, umat manusia telah mencari makna dalam misteri dan janji akan penyelamatan. Dalam tradisi tiga agama besar yang lahir di Timur Tengah, Yahudi, Kristen, dan Islam, tersimpan harapan abadi kedatangan seorang Mesias, sebuah figur transenden yang akan membawa keadilan, kedamaian, dan akhir dari segala penderitaan. Tapi bagaimana setiap agama memandang momen monumental ini? Bagaimana membuat itu tertaut dengan lintasan waktu dan takdir umat manusia? Yuk, kita mulai. Bagi umat Yahudi, janji akan Mesias terukir di dalam teks suci Tanakh, khususnya dalam kitab Nabi Yesaya, Yeremia, dan Yehiskiel. Mesias yang berarti yang diurapi adalah sosok manusia yang dipilih oleh Tuhan. Dia akan membangun kembali bait suci di Yerusalem, mengumpulkan kembali kaum Israel yang tercerai-berai, dan membawa zaman keemasan pada dunia yang dipenuhi pengetahuan tentang Tuhan. Nubuat Yesaya pasal 11 ayat 6 menggambarkan era ini. Serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing, dan anak kecil akan mengiring mereka. Namun pertanyaan besar tetap menghantui. Kapan Mesias akan datang? Tradisi Yahudi tidak memberikan tanggal pasti, tetapi ada keyakinan bahwa Mesias akan muncul pada saat dunia berada dalam kekacauan dan penderitaan yang mendalam. Sebelum semuanya berubah menjadi zaman damai, dalam kalender Ibrani, tahun-tahun akhir sebelum milenium ke-7 dianggap memiliki potensi mesianik yang besar. Menurut tahun Ibrani, saat ini kita berada di tahun 5784, semakin mendekati waktu. Dalam tradisi Kristen, Mesias telah datang dalam sosok Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Namun membuat Alkitab berbicara tentang kedatangan kedua yang akan menjadi puncak sejarah manusia. Injil Matius pasal 24 ayat 30 menuliskan, maka akan tampak tanda-tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan beratap, dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Menurut kitab-kitab Wahyu, kedatangan kedua Yesus akan dilalui oleh tanda-tanda besar, peperangan, gempa bumi, dan tanda di langit. Tahun dan waktunya tidak diketahui. Yesus sendiri berkata di dalam Matius pasal 24 ayat 36, namun tentang hari dan jam itu tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan malaikat-malaikat di surga tidak tahu, hanya Bapa sendiri. Namun dalam iman Kristen, keyakinan akan kedatangan Mesias kedua adalah panggilan untuk berjaga-jaga, hidup dalam iman, dan memperjuangkan keadilan di dunia sambil menunggu momen puncak sejarah ilahi.
Di dalam Islam, harapan akan kedatangan seorang penyelamat tidak terpisahkan dari eskatologi Imam Mahdi, yang berarti yang diberi tunjuk adalah figur yang akan datang di akhir zaman untuk mengembalikan keadilan dan keimanan di dunia. Mahdi diduga berasal dari keturunan Muhammad dan anak cucu Fatimah. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi sudah dipenuhi oleh kezaliman. Keyakinan ini meskipun umum di kalangan Sunni dan Syiah, tetapi memiliki perbedaan signifikan dalam detailnya. Dalam tradisi Syiah, Mahdi diyakini sebagai Imam ke-12, Muhammad al-Mahdi, yang telah bersembunyi dalam gaibah sejak abad ke-9 dan akan muncul kembali ketika waktunya tiba. Sedangkan dalam tradisi Sunni, Mahdi adalah sosok baru yang akan muncul di tengah-tengah umat manusia. Hadis-hadis menyebutkan bahwa kemunculan Mahdi akan berdekatan dengan kedatangan Nabi Isa yang akan turun kembali untuk membantu melawan Dajjal dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Dan kapan Imam Mahdi akan muncul? Beberapa ulama menafsirkan tanda-tanda akhir zaman seperti meningkatnya fitnah, kezaliman, dan bencana alam sebagai isyarat semakin dekatnya momen tersebut. Tahun-tahun mendekati milenium ke-15 dalam kalender Hijriah sering dianggap signifikan dalam pembahasan ini. Namun, hanya Allah yang mengetahui kapan tepatnya. Mesias, Mahdi, atau apapun sebutannya adalah simbol harapan dan janji akan dunia yang lebih baik. Meski keyakinan dan narasi setiap agama berbeda, mereka semua berakar pada kerinduan yang sama, kedamaian, keadilan, dan kebangkitan spiritual umat manusia. Di tengah dunia yang penuh tantangan, harapan ini adalah api yang terus menyala, mengingatkan kita untuk selalu mencari kebenaran dan untuk tidak pernah kehilangan iman pada janji lagi. Sekian, sampai jumpa.